Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan dua contoh soal dari sistem persamaan linear 3 variabel dengan bentuk pecahan ya. Jadi cara mengerjakan langkah-langkahnya sama seperti di video pembelajaran sebelumnya. Tetapi perbedaannya adalah di sini kita memisalkan terlebih dahulu agar bentuknya lebih mudah untuk dikerjakan. Contoh yang nomor 1, diketahui sistem persamaan berikut. Ya, di sini ada 2/x tambah 1/y sama dengan 2. 4/y tambah 3/z sama dengan 5. 3/x tambah 2/z sama dengan 3. Yang ditanya adalah tentukan himpunan penyelesaiannya. Dan nilai dari 1/x tambah 1/y tambah 1/z. Jadi anak-anak, jika kalian menemukan soal sistem persamaan linear 3 variabel dengan bentuk pecahan, maka agar lebih mudah dikerjakan, kita misalkan terlebih dahulu. Ya, kita misalkan 1/x di sini adalah A, ya, 1/y adalah B, dan 1/z adalah C. Kemudian kita ubah masing-masing persamaan yang di soal menjadi bentuk A, B, dan C. Ya, ini tadi persamaan 1, 2, dan 3. Kita ubah ke bentuk A, B, dan C agar bentuk pecahannya lebih sederhana dan lebih mudah dikerjakan. Seperti itu. Jadi kita ubah di sini 2/x. Karena 1/x sudah kita misalkan A, maka di sini 2/x-nya menjadi 2A, ya. 2A ditambah 1/y, tadi kita misalkan B. Berarti ditambah B sama dengan 2. Kemudian kita namakan ini persamaan 1. Kita lanjut. Di sini ada 4/y. 4/y, 1/y kita misalkan B. Maka menjadi 4B ditambah 1/z kita misalkan C. Maka 3/z sama dengan adalah 3C sama dengan 5. Ini kita namakan persamaan 2. Kemudian yang ketiga, 1/x tadi kita misalkan A, maka di sini menjadi 3A, ya. 3A ditambah 1/z kita misalkan C. Maka 2/z sama dengan 2C sama dengan 3. Ini kita namakan persamaan 3. Baik anak-anak, kita sudah menemukan 3 persamaan yang bentuknya sudah sederhana, bukan pecahan lagi. Ya, ada 2A tambah B sama dengan 2, 4B tambah 3C sama dengan 5, dan 3A tambah 2C sama dengan 3. Lalu bagaimana cara mengerjakannya jika bentuk yangnya seperti ini? Di video pembelajaran sebelumnya, ya, kalian bisa melihat cara pengerjaannya sama seperti contoh soal nomor 2 pada video pembelajaran sebelumnya. Ya, yaitu langkah pertama adalah kita eliminasi salah satu huruf dari dua persamaan yang kita pilih. Terserah milihnya. Yang pertama itu misalnya kalian mau pilih persamaan 1 dan 2, 2 dan 3, atau 1 dan 3, terserah. Dan yang dieliminasi pun terserah, mau variabel A atau variabel B atau variabel C. Ya, di sini misalkan Ibu memilih untuk mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Dan Ibu di sini akan memilih untuk menghilangkan variabel yang sudah sama. Artinya seperti ini. Kalau kalian mengeliminasi persamaan dari 1 dan 2, maka lihat huruf yang samanya dari 1 dan 2.
huruf yang sama adalah B, maka yang dieliminasi harus B, ya, karena yang sama yang bisa dieliminasi. Kalau misalnya kalian memilih 2 dan 3, maka perhatikan 2 dan 3. Huruf yang sudah sama adalah C, maka yang harus kalian eliminasi adalah C. Jika kalian memilih persamaan 1 dan 3, maka perhatikan 1 dan 3, di sini huruf yang sama adalah A, maka kalian harus mengeliminasi A. Seperti itu anak-anak. Nah, di sini ibu akan memilih persamaan 1 dan 2. Jadi, ibu akan mengeliminasi B. Karena persamaan 1 dan 2 yang sama adalah huruf B, sama-sama memiliki variabel B. Kita lanjut. Karena kita mau mengeliminasi B dari persamaan 1 dan 2, yaitu 2A tambah B sama dengan 2 dan 4B tambah 3C sama dengan 5, maka kita perhatikan koefisien dari B, ya. Di sini koefisiennya atasnya 1, di sini koefisiennya adalah 4, ya. Maka agar sama, keduanya kita kali, ya. Karena di atasnya 1, di bawahnya 4, maka yang atas kali 4, yang bawah kali 1, agar koefisiennya sama-sama angka 4. Yang atas kita kalikan 4 semua. 2A kali 4 adalah 8A. B kali 4 adalah plus 4B, sama dengan 2 kali 4 adalah 8. Kemudian yang sebelah sini. Nah, yang sebelah sini semuanya dikalikan 1, ya. 4B kali 1 adalah 4B. Plus 3C kali 1 adalah plus 3C. 5 kali 1 adalah sama dengan 5. Sekarang kita perhatikan, karena kita ingin mengeliminasi B, maka kita lihat tanda depan B, ya. Di sini tandanya adalah sama-sama positif. Jika tandanya sama, maka di sininya harus dikurang, ya. Agar 4B kurang 4B jadi 0 atau habis, ya. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada 8A yang masih ada, ya. 8A dikurang 3C, ya. Jadi 8A min 3C. Min 3C sama dengan 8 kurang 5 adalah 3. Maka kita namakan ini persamaan 4. Nah, kemudian kita lihat lagi persamaan 1, 2, dan 3. Persamaan 1, 2, dan 3-nya adalah seperti ini, ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini, tadi di persamaan 4, ya, kita sudah mendapatkan variabel A dan C. Jadi di sini ada variabel A dan C. Jadi agar lebih mudah, kita pilih dari persamaan 1, 2, dan 3 yang sudah mempunyai variabel A dan C agar bisa dieliminasi salah satunya. Kita perhatikan di sini, ya, antara 1, 2, dan 3 yang variabelnya A dan C adalah persamaan 3, ya. Kita lihat, jadi persamaan 3 ini dan persamaan 4 ini sama-sama ada variabel A dan C. Jadi langkah keduanya adalah kalian mengeliminasi salah satu variabel dari persamaan 3 dan 4, karena 3 dan 4 sudah sama-sama memiliki huruf A dan C. Ya, di sini Ibu akan memilih mengeliminasi C. Jadi langkah keduanya adalah eliminasi C dari persamaan 3 dan 4, ya. Karena 3 dan 4 sudah memiliki variabel sama-sama A dan C. Jadi persamaan 3-nya adalah 8A tambah 2C sama dengan 3. Persamaan 4-nya adalah 8A min 3C sama dengan 3. Karena ingin menghilangkan C, maka kita perhatikan koefisien C. Di sini ada 2 dan 3. Ya. Karena yang di atas 2, yang bawah 3,
Maka agar sama kita kalikan. Yang atas 2, yang bawah 3, maka kita kalikan yang atas dikali 3, yang bawah dikali 2. Ya, kenapa? Agar koefisien di depan C-nya sama. Agar sama, kalau di atasnya 2, bawahnya 3, maka yang atas kali 3, yang bawah kali 2. Agar koefisien C-nya sama. Kita lanjutkan. 3A kali 3 adalah 9A. Plus 2C kali 3 adalah plus 6C, sama dengan 3 kali 3 adalah 9. Sekarang yang bawah, 8A kali 2. 8 kali 2 adalah 16A. Min 3C kali 2 adalah min 6C. Ya, min 3C kali 2 adalah min 6C. Kemudian di sini 3 kali 2 adalah 6. Nah, sekarang kita perhatikan tandanya yang di depan C ya. Di sini tandanya berbeda. Yang di atas plus, yang di bawah min. Maka kalau tandanya berbeda, pasti di sininya ditambah agar hilang ya. 6C tambah min C, 6C tambah min 6C adalah 0. Gitu. Jadi tandanya di sini ditambah. Kalau tadi tandanya di sini sama, maka dikurang. Kita lanjut. 9A tambah 16A adalah 25A, sama dengan 9 tambah 6 adalah 15. Maka A sama dengan berapa di sini? A sama dengan 15 per 25. Bisa kita sederhanakan ya. Misalnya sama-sama kita bagi 5 ya. 15 bagi 5 adalah 3 per 25 bagi 5 adalah 5. Maka kita dapat nilai A-nya adalah 3 per 5. Jika sudah kita dapat nilai A 3 per 5, maka kita lanjut ke langkah ketiga. Kita substitusi nilai A sama dengan 3 per 5 ke persamaan 3. Persamaan 3 adalah 3A tambah 2C sama dengan 3. Substitusi itu adalah mengganti ya. Maka A yang di sini kita ganti dengan 3 per 5 ya, atau 3 per 5 yang kita masukkan ke A. Menjadi 3 dikali 3 per 5 tambah 2C sama dengan 3. 3 kali 3 9 per 5 tambah 2C sama dengan 3. Kita lanjutkan. Di sini 2C sama dengan 3 min 9 per 5. Ya, kita lanjutkan. Maka menjadi 2C sama dengan 3 sama 5 ya. Di sini sama aja ada persatunya. Maka kita samakan, penyebutnya adalah 5. 5 bagi 1 adalah 5. 5 kali 3 adalah 15. Min di sini 9. Ya, maka kita lanjutkan. 2C sama dengan 15 dikurang 9 adalah 6 per 5. Kemudian kita lanjutkan. Di sini C sama dengan 6 per 5 dibagi 2. Ya. 2 ini sama aja 2 per 1. Ya, jadi 2C sama dengan 6 per 5, C sama dengan 6 per 5 bagi 2 atau 2 per 1. Maka bisa kita balik ya. 6 per 5 dibalik menjadi 1 per 2. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 6 bagi 2 adalah 3. Maka C nya adalah 3 per 5. Ya,
3 kali 1 3, 5 kali ini 1 adalah 5, maka C nya kita dapatkan juga 3/5. Tadi kita sudah mendapatkan nilai A sama dengan 3/5 dan C sama dengan 3/5. Sekarang kita ingin mencari variabel B, karena yang belum ada adalah variabel B. Ya, dari persamaan 1 dan 2 yang ada variabel B-nya adalah ini ya. 1 ada variabel B, 2 ada variabel B. Maka kita bisa mensubstitusi nilai A atau C tadi ke salah satu persamaan 1 atau 2. Bebas memilih ya, kalian mau substitusi A ke 1 atau mau substitusi C ke 2 sesuai variabel yang diketahui di persamaan tersebut. Ya, kalian boleh pilih bentuk yang sederhana ya, karena di sini bentuk yang sederhana adalah yang persamaan 1, maka kita akan mencari variabel B dari persamaan 1. Maka yang kita substitusi adalah variabel A ya. Tadi nilai A sudah kita dapatkan, maka kita substitusi ke persamaan 1 untuk mendapatkan variabel B, untuk mendapatkan nilai dari variabel B. Jadi kita substitusi A sama dengan 3/5 ke persamaan 1, yaitu 2A tambah B sama dengan 2. Di sini A sama dengan 3/5, kita masukkan ke sini atau kita ganti A-nya dengan 3/5. Maka menjadi 2 kali 3/5 tambah B sama dengan 2. Kita lanjutkan. 2 kali 3 adalah 6/5 tambah B sama dengan 2. Kita lanjutkan. B sama dengan 2 min 6/5 ya, plus 6/5 pindah ke kanan menjadi min 6/5. Kita lanjutkan. Di sini jika tidak ada tulisannya maka bawahnya adalah per 1 ya. Kita samakan penyebutnya. B sama dengan, di sini penyebutnya adalah 5 ya. KPK dari 1 dan 5 adalah 5. 5 bagi 1 adalah 5. 5 kali 2 adalah 10 min 6. Ya, ini kan sudah sama. Maka B sama dengan 10 min 6 adalah 4/5. Baik anak-anak, jadi kita dapatkan B-nya 4/5. Lalu bagaimana himpunan penyelesaiannya? Ya, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah bentuknya X, Y, Z. Maka kita harus mencari nilai X, Y, Z. Karena tadi sudah kita misalkan A, B, dan C, maka kita harus membalikan lagi ke variabel X, Y, dan Z untuk menuliskan himpunan penyelesaiannya. Jadi kita tadi dapatkan A sama dengan 3/5, B sama dengan 4/5, dan C sama dengan 3/5. Maka untuk menentukan atau menuliskan himpunan penyelesaiannya, kita kembalikan lagi ke bentuk X, Y, Z ya. Tadi sudah kita misalkan bahwa 1/X sama dengan A. Ya, perhatikan di sini. Maka 1/X sama dengan 3/5. Maka kita balik saja ya. Jadi kita dapatkan X sama dengan 5/3. Ya, kita balik. Kemudian lanjut di sini 1/Y sama dengan B. Maka 1/Y sama dengan 4/5. Maka Y sama dengan dibalik 5/4 ya. Kemudian yang terakhir 1/Z sama dengan C. Maka 1/Z sama dengan C nya apa? 3/5.
maka Z sama dengan 5/3. Jadi X nya 5/3, Y nya 5/4, Z nya 5/3. Lalu bagaimana himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, Z. Karena tadi sudah kita dapatkan X, Y, Z nya, tinggal kita tulis. X nya adalah 5/3, Y nya adalah 5/4, Z nya adalah 5/3. Maka himpunan penyelesaiannya seperti ini, 5/3, 5/4, 5/3. Kemudian sekarang kita cari yang B. Yang B yang ditanya adalah nilai dari 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z. Ya. Maka tadi kita dapat 1/X nya adalah 3/5 ya. Yang hasil awal ya, 1/X itu kan tadi A. Jadi A nya 3/5 tambah 1/Y itu tadi adalah B. B itu adalah 4/5. 1/Z itu adalah C. Ya, C itu tadi kita dapatkan 3/5. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Di sini karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita tambahkan. 3 tambah 4 tambah 3. 3 tambah 4 adalah 7. 7 tambah 3 adalah 10. 10/5. 10/5 adalah 2. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 2. Baik anak-anak, kita adalah contoh soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Sekarang kita bahas contoh soal nomor 2, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut ya. 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z sama dengan 5. 2/X min 3/Y min 4/Z sama dengan min 11. 3/X tambah 2/Y min 1/Z sama dengan min 6. Di sini bentuknya masih pecahan. Kalau pecahan maka harus kita misalkan terlebih dahulu agar penyelesaiannya nanti lebih mudah untuk kita kerjakan. Maka kita misalkan 1/X sama dengan A, 1/Y sama dengan B, 1/Z sama dengan C. Seperti ini. Ya. 1/X sama dengan A, 1/Y sama dengan B, 1/Z sama dengan C. Kemudian kita ubah bentuk pecahannya menjadi ke bentuk yang biasa. Ya. 1/X adalah A ya. Maka langsung kita misalkan di sini menjadi A ditambah 1/Y adalah tadi B ditambah 1/Z adalah C sama dengan 5. Ini kita namakan persamaan 1. Kemudian yang kedua, 2/X. 1/X kita misalkan A, maka 2/X menjadi 2A. 1/Y kita misalkan B, maka di sini menjadi min 3B. 1/Z kita misalkan C, maka menjadi min 4C sama dengan min 11. Ini persamaan 2. Kemudian kita lanjut yang ini. 3/X. 1/X adalah A, maka menjadi 3A ditambah 1/Y adalah B, maka menjadi 2B. 1/Z adalah C ya, maka menjadi min C sama dengan min 6. Ini adalah persamaan 3. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya jika bentuknya seperti ini ya, ini sama seperti contoh soal nomor 3 dan 4 pada video pembelajaran sebelumnya. Jadi kalau bentuknya seperti ini adalah kalian saat mengeliminasi di langkah pertama dan langkah kedua harus mengeliminasi huruf yang sama. Jika langkah pertama mengeliminasi A, maka langkah kedua juga mengeliminasi A. Ya, jadi langkah ke-1 dan kedua harus sama yang dieliminasi hurufnya. Ya, tapi kalian boleh memilih bebas. Persamaannya mau memilih 1, 2, 2, 3 atau 1, 3.
Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yang langkah pertamanya itu. Di sini Ibu akan mengeliminasi nilai variabel A dari persamaan 1 dan 2 ya. Jadi langkah pertamanya Ibu memilih persamaan 1 dan 2 dan yang dihilangkan adalah huruf A. Langkah pertama, eliminasi A dari persamaan 1 dan 2 ya. Jadi Ibu memilih mengeliminasi huruf A. Kalau kamu mau mengeliminasi B atau C itu diperbolehkan ya, asalkan selangkah pertama kalau mengeliminasi C, maka langkah kedua juga harus mengeliminasi C ya. Baik, sekarang kita lanjut. Karena di sini Ibu ingin menghilangkan A, maka kita perhatikan koefisien di depan A. Di sini koefisiennya adalah 1, di sini koefisiennya adalah 2. Maka agar sama, jadi kita kalikan. Yang atas 1, yang bawah 2, maka kita kalikan yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1 agar koefisiennya sama-sama 2 ya. Kalau di atas 1 di bawah 2, maka di atas kali 2 di bawah kali 1. Maka kita kalikan di atasnya semua dengan 2. A kali 2 adalah 2A. B kali 2 adalah tambah 2B. C kali 2 adalah tambah 2C sama dengan 5 kali 2 adalah 10. Kemudian yang bawah semuanya kita kalikan 1. Maka 2A min 3B min 4C sama dengan min 11. Ya, kita perhatikan tanda di depan A. Di sini tandanya adalah positif, sama-sama positif. Maka kalau dia tandanya sama, di sini pasti dikurang. Ya, Ibu ulangi, kalau tandanya sama-sama plus atau sama-sama min, pasti di sini dikurang. Jika tandanya berbeda, yang 1 plus 1 min, maka di sininya ditambah. Ya. 2A min 2A habis ya, atau 0. Kemudian kita lanjutkan 2B min 3B. Di sini min ketemu min, maka menjadi plus ya. Maka 2B plus 3B adalah 5B. Kemudian 2C min 4C. Min ketemu min plus, maka 2 plus 4 adalah plus 6C sama dengan 10 min 11. Min ketemu min plus, maka 10 tambah 11 adalah 21. Ini kita namakan persamaan 4. Baik anak-anak, jika sudah, kita lanjut ke langkah kedua ya. Karena tadi yang pertama Ibu mengeliminasi A, maka yang kedua juga harus mengeliminasi A. Dari persamaan yang mana? Kita lihat kembali. Tadi yang pertama Ibu sudah memilih persamaan 1 dan 2. Di langkah kedua Ibu akan mengeliminasi A dari persamaan 1 dan 3. Ya, kalau kalian mau memilih 2 dan 3 boleh. Pasti hasilnya akan sama. Di sini Ibu memilih langkah keduanya adalah mengeliminasi A dari persamaan 1 dan 3. Kita lanjut. Kita akan mengeliminasi A dari persamaan 1 dan 3. Persamaan satunya adalah A tambah B tambah C sama dengan 5. Persamaan 3-nya adalah 3A tambah 2B min C sama dengan min 6. Karena kita ingin menghilangkan A, maka kita lihat koefisiennya. Di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 3. Yang atas koefisiennya 1, yang bawah koefisiennya 3. Maka kita kalikan ya. Kalau di atas 1, di bawah 3, maka kita kalikan di atasnya kali 3, di bawahnya kali 1 agar koefisiennya menjadi sama-sama 3. Jadi yang atas kali 3, yang bawah kali 1 ya.
Kita kalikan dengan 3 semua menjadi 3A tambah 3B tambah 3C sama dengan 5 kali 3 adalah 15. Kemudian yang bawah semuanya kita kalikan 1. Ya, maka hasilnya tetap 3A tambah 2B min C sama dengan min 6. Kita lihat di sini. Tandanya di sini sama-sama positif. Maka bila tandanya sama, di sini pasti dikurang. Ya, kemudian kita lanjut. 3B min 2B adalah plus 1B. 3C min C, ya. Perhatikan di sini min C. 3C min C. Min ketemu min maka jadi plus, ya. 3C plus 1C adalah plus 4C sama dengan 15 min 6. Min ketemu min plus, ya. 15 tambah 6 adalah 21. Ini menjadi persamaan 5. Ya, kemudian langkah ketiganya apa? Langkah ketiganya adalah kita harus memilih persamaan 4 dan 5, ya. Karena apa? Di sini 4 dan 5 variabelnya sudah sama kan? Sama-sama memiliki variabel B dan C. Maka kita bisa eliminasi, ya. Terserah kita mau mengeliminasi B dulu atau C terlebih dahulu, ya. Di sini Ibu akan memilih mengeliminasi B, ya, dari persamaan 4 dan 5. Eliminasi B dari persamaan 4 dan 5. Persamaan 4-nya adalah 5B tambah 6C sama dengan 21. B tambah 4C sama dengan 21. Karena kita mau mengeliminasi B, kita perhatikan koefisien yang depan B. Koefisiennya yang di atas 5, yang bawah 1. Maka agar menjadi sama, di atas dikalikan 1, di bawah dikalikan 5. Agar koefisien di depan B-nya sama. Yang di atas ini semua dikalikan 1, maka hasilnya tetap, ya, menjadi 5B tambah 6C sama dengan 21. Sekarang yang bawah semuanya dikalikan dengan 5. B kali 5 adalah 5B. 4C kali 5 adalah plus 20C sama dengan 21 kali 5 adalah berapa? 105. Kemudian kita perhatikan tanda di depan B. Di sini adalah tandanya sama-sama positif, ya. Kalau sama-sama positif atau negatif, ini pasti dikurang. Kita lanjut. 6C min 20C. 6C min 20C adalah min 14C. Sama dengan 21 min 105. 21 min 105 adalah min 84. Kita lanjut. C sama dengan min 84 dibagi min 14. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 6, ya. Min 84 dibagi min 16, maka hasilnya adalah 6. Kita sudah dapatkan C sama dengan 6. Maka kita bisa cari nilai B dengan mensubstitusi nilai C sama dengan 6 ke salah satu persamaan ini, ke persamaan 4 atau 5. Misalkan di sini Ibu memilih mensubstitusi C sama dengan 6 ke persamaan 5. Substitusi C sama dengan 6 ke persamaan 5 artinya kita memasukkan nilai C sama dengan 6 ke persamaan ini, ke C. Jadi C ini diganti dengan angka 6. Maka menjadi B tambah 4 dikali 6 sama dengan 21. B tambah 4 kali 6 adalah 24 sama dengan 21.
maka B sama dengan 21 min 24 karena pindah ruas, plus 24 pindah ke kanan menjadi min 24. B sama dengan min 3. Kita sudah mendapatkan nilai B sama dengan min 3, nilai C sama dengan 6. Sekarang kita akan mencari nilai A dari persamaan 1, 2, atau 3. Kita lihat lagi soalnya. Untuk mencari nilai A, kita bisa memasukkan nilai B dan C yang sudah kita dapat ke persamaan 1, 2, dan 3. Kita pilih yang paling sederhana. Di sini yang paling sederhana adalah persamaan 1. Maka kita substitusi ke persamaan 1. Kita substitusi B sama dengan min 3 dan C sama dengan 6 ke persamaan 1. Artinya kita masukkan nilai B sama dengan min 3 ke sini dan C sama dengan 6 ke sini. Kita ganti ya, atau kita masukkan. Menjadi A ditambah B-nya kita ganti min 3. Min 3 ditambah C-nya kita ganti 6 sama dengan 5. A plus ketemu min adalah min 3 plus 6 sama dengan 5. Min 3 tambah 6 adalah plus 3. A plus 3 sama dengan 5. Maka A sama dengan 5 plus 3 pindah ruas menjadi min 3. Maka kita dapatkan A sama dengan 2. Jika sudah kita dapatkan A, B, dan C-nya, maka kita kembalikan lagi ke seperti semula. Karena tadi kita misalkan, jadi harus kita kembalikan lagi seperti semula. Kita sudah dapatkan A sama dengan 2, B sama dengan min 3, dan C sama dengan 6. Kita kembalikan lagi seperti semula. Seper X sama dengan A, kita cari nilai X-nya ya. Jika seper X sama dengan A, maka seper X sama dengan 2. Maka menjadi berapa X-nya ya? Bisa kita balik. X sama dengan menjadi berapa? Dibalik juga menjadi 1/2. Begitu ya. Jadi ini kan sama aja 2/1, dibalik menjadi 1/2. Kemudian seper B. Seper Y ya, seper Y sama dengan B. Menjadi seper Y sama dengan min 3 ya. Sama aja kan min 3/1. Maka Y sama dengan min 1/3. Seperti itu. Sekarang yang seper Z. Seper Z sama dengan C. Maka seper Z sama dengan 6. Maka Z sama dengan dibalik menjadi 1/6. Ya, kita sudah dapat X, Y, Z. Maka himpunan penyelesaiannya tinggal kita tulis ya. Himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, Z. Maka tinggal kita tulis X-nya setengah, Y-nya min 1/3, Z-nya adalah 1/6. Ya, baik anak-anak, jadi ini adalah contoh-contoh soal jika bentuknya pecahan. Jadi agar lebih mudah, kita misalkan, kemudian penyelesaiannya sama seperti video pembelajaran sebelumnya, ya, yaitu dengan metode eliminasi dan substitusi. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.